Saudara, saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dan juga inspiratif dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Bangka Belitung dan Palembang, Sumatera Selatan. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV ada Meita Janiarti dan juru kamera Nanda Ardiansyah di Bangka Belitung. Dan juga di Palembang, Sumatera Selatan ada Robiansyah dan juru kamera Muklas Diferensial. Pertama kita akan ke Bangka terlebih dahulu. Selamat siang. Meita, cerita menarik apa dari sana siang ini? Selamat siang, Mercy dan saudara. Cerita menarik kita dari Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada dua informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama kita awali dari yang manis-manis. Ya, saudara, martabak Bangka merupakan salah satu makanan khas Kepulauan Bangka Belitung. Makanan yang memiliki cita rasa yang manis dan legit ini membuat ketagihan siapa saja yang mencobanya. Berikut informasinya untuk Anda. Siapa yang tak tahu dengan martabak? Martabak yang satu ini sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa salah satu varian martabak yang paling terkenal berasal dari Kepulauan Bangka Belitung? Martabak Bangka memiliki cita rasa manis dan legit yang khas. Menurut salah satu penjual martabak Bangka, jika dibandingkan dengan martabak lain, martabak Bangka memiliki tekstur yang lebih lembut, berminyak, dan lebih berlemak. Tak heran jika makanan ini menjadi favorit banyak orang. Saya sih pencinta martabak ya. Nah, kalau beda martabak Bangka sama martabak luar tuh apa sih, Bang? Jadi kalau martabak luar itu nggak tahu kenapa ya, orang-orang luar itu pasti identiknya, oh martabak Bangka kalau beli di luar itu rasanya pasti beda sama martabak Bangka, nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya sepertinya martabak Bangka ini identik dengan tangan-tangan orang-orang Bangka yang lemah lembut ya. Sifat orang-orang Bangka yang lemah lembut itu mengalir ke martabaknya. Sebenarnya kalau jualan sih udah pertama kali itu kelas 3 SMP tahun berapa itu? 25 tahun yang lalu lah. Udah lama, Bang ya? Terus untuk martabaknya sendiri, Bang, itu resep dari orang tua kah apa Abang buat resepnya sendiri? ya dari orang tua, dari bapak, almarhum bapak, kemudian saya kreasikan sendiri yang sisa-sisanya yang lainnya. Berarti resep turun Bang ya? Iya, dari keluarga. Bang, untuk perbedaan martabak Bangka sama martabak luar tuh apa sih, Bang? Karena kan martabak Bangka ada khas sendiri. Ya, kalau martabak Bangka itu dia lebih banyak menteganya, lebih berminyak. Kalau yang luar itu dia lebih kering ya. Kalau Bangka itu lebih basah, kemudian lebih manis, lebih banyak gulanya, maka disebut martabak manis atau terang bulan. Kalau martabak Bangka di luar itu dia cenderung kering dan tidak terlalu manis. Jadi itu yang membedakan. Cara pembuatan martabak Bangka pun tidaklah sulit. Cukup siapkan bahan seperti telur, tepung terigu, mentega, gula, garam, vanili, dan ragi. Pertama-tama, masukkan air secukupnya. Lalu masukkan garam, vanili, ragi, lalu aduk. Kemudian masukkan tepung terigu, aduk hingga rata, dan tambahkan telur, kemudian adonan martabak dimasukkan ke panggangan yang telah panas. Setelah matang, tambahkan topping sesuai selera. Potong menjadi beberapa bagian dan martabak siap dihidangkan. Di Bangka Belitung sendiri, martabak bukan sekedar kudapan biasa. Makanan ini kerap dinikmati sebagai teman bersantai bersama keluarga, ditemani secangkir teh hangat ataupun kopi. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pasca Lebaran Idul Fitri, stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menipis. Hal ini terjadi sejak bulan puasa lalu, yang disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendonorkan darah pada saat puasa. Usai libur Lebaran, stok darah di PMI Pangkal Pinang mengalami kekosongan. Krisis ini disebabkan oleh minimnya donor darah selama bulan Ramadan, serta terhambatnya kegiatan donor darah akibat libur panjang. Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk mengajak masyarakat berdonor, banyak yang enggan melakukannya saat sedang berpuasa
karena alasan kondisi fisik. Ditambah lagi, dengan libur panjang Lebaran, di mana aktivitas donor darah di berbagai instansi maupun komunitas juga terhenti dan hanya mengandalkan pendonor sukarela. Sehingga stok darah di PMI Pangkal Pinang benar-benar menipis. Bahkan stok darah normal sudah kosong dan hanya menyisakan stok darah sito sebanyak 16 stok darah yang digunakan khusus untuk kebutuhan mendesak. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat kebutuhan darah di Pangkal Pinang mencapai 90 kantong per hari. Itu ada stok normalnya untuk permintaan pasien-pasien yang biasa gitu. Ada juga namanya stok atau stok situ. Stok situ ini memang untuk pasien-pasien yang butuh segera ya, seperti pasien kecelakaan, pendarahan hebat, atau pasien-pasien yang HB-nya di bawah 5 gitu. Itu kita usahakan tetap ada. Tapi yang memang untuk stok normal itu sudah benar-benar kosong ya dari sebelum Lebaran kemarin. Untuk stok situnya Bu, sekarang ada berapa Bu? Atau juga kosong Bu? Stok situ sih juga tidak banyak ya, mungkin ada belasan dan untuk pergolongan darahnya nggak nyampe 10 mungkin ya, belasan cuman, jadi maksudnya ada sekitar 16-an itu pun dibagi pergolongan darahnya. Masyarakat diimbau untuk segera mendonor darah mereka agar dapat memenuhi kebutuhan pasien dan menjaga ketersediaan stok darah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ya, saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk cerita Nusantara hari ini. Kembali ke studio, Mercy. Dari Bangka Belitung kita bergeser ke Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Robiansyah. Cerita menarik apa dari sana siang ini? Baik, selamat siang, Mercy dan juga saudara. Ada dua cerita menarik dari Palembang, Sumatera Selatan di cerita Nusantara hari ini. Yang pertama, kita berwisata dulu, saudara. Momen libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi di Palembang adalah Taman Burung. Tidak hanya wisatawan lokal, beragam wisatawan juga pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk melihat secara langsung berbagai jenis satwa yang ada di sini. Berikut informasi singkatnya. Libur Idul Fitri 1446 Hijriah, objek wisata Taman Burung di kawasan Jakabaring, Palembang ramai pengunjung dari berbagai daerah. Di taman ini pengunjung bisa melihat langsung beberapa satwa seperti burung kakak tua raja, rangkong, ayam hutan, hingga merak jantan. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dan memberi makan sejumlah satwa jinak, seperti burung parkit, jalak, iguana, dan rusa. Menurut pengelola, setiap harinya Taman Burung Palembang dikunjungi sekitar 100 hingga 200 pengunjung. Jumlah ini meningkat 10% dibanding hari biasa. Harga tiket masuk dipatok Rp50.000 per orang. Taman Burung ini buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang mulai ramai itu dari hari ketiga, Kak. Lebaran ketiga. Lebaran ketiga. Jadi ini total pengunjung sini sudah ada berapa total? Jika mungkin udah sampai 1000-an, Kak. Udah 1000-an. Untuk tiket sendiri berapa, Mbak? Kita 50.000, Kak, tapi ada diskonnya 10% kalau follow Instagramnya, jadi satu orang 45.000. Burung dari mana? Dari luar kota juga ada, Kak, dari Lampung, Jambi, gitu. Sebagian besar wisatawan sengaja memilih Taman Burung untuk mengisi libur Lebaran bersama keluarga. Selain menjadi tempat rekreasi, wisata ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat berbagai jenis satwa. Ada ilmu pengetahuannya untuk anak, ya kan? Ya itu aja, lagian juga liburnya nggak keluar kota, nggak kemana-mana, ya sekitar Palembang baiklah. Natural gitu, ininya apa, lokasinya natural lah gitu. Bagus lah, secara keseluruhan ya bagus. Karena kan di sini terkenal banyak burung, ada hewan-hewan lain untuk ngenalin ke anak. Biar dianya sekalian belajar. Tadi sempat naik kuda, ya happy dianya. Tadi sampai 2 kali naik kudanya. Sampai 2 kali. Ini baru pertama kali atau udah sering? Ini baru pertama kali. Pihak pengelola memperkirakan lonjakan pengunjung masih terjadi terutama pada puncak libur akhir pekan.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya, saudara, saat berakhirnya libur Lebaran, sejumlah warga yang akan kembali ke kota asal mulai berburu oleh-oleh khas Palembang. Tidak hanya pempek, kerupuk kemplang asal Palembang juga menjadi camilan favorit yang banyak diburu warga untuk dibawa pulang. Setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman, warga yang hendak kembali ke kota asal mulai berburu oleh-oleh khas Palembang. Tak hanya pempek, kerupuk juga menjadi salah satu cemilan favorit yang paling banyak diburu untuk dibawa pulang. Kawasan sentra pempek di 26 Ilir Palembang mulai dipadati warga. Mereka sengaja mampir untuk membeli kerupuk atau kemplang Palembang sebagai oleh-oleh sebelum kembali ke perantauan. Untuk oleh-oleh tetangga, mau balik beli oleh-oleh. Misalnya rasa ikan, bukan, gurih. Enak gue ya? Iya. Penjual kemplang di kawasan ini pun mengaku omset penjualan mereka meningkat tajam, terutama memasuki akhir masa libur Lebaran. Lumayan meningkat lah Kak. Kalau untuk sekarang ada peningkatan sedikit lah, nggak terlalu tinggi kayak itu. 75% kira-kira kayak gitu. Di Jakarta, Batam, Lampung, kebanyakan dari dari Bali juga ada. Kerupuk atau kemplang khas Palembang dijual dalam berbagai ukuran dan jenis, dengan harga bervariasi mulai dari Rp45.000 hingga Rp90.000 per kilogram, tergantung bentuk dan jenisnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tadi informasi dari Palembang, Sumatera Selatan dalam cerita Nusantara hari ini. Saya kembalikan ke studio bersama Mercy. Terima kasih tim Biro Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Ada Robiansyah dan Muklas Diferensial. Dan sebelumnya ada tim Biro Kompas TV Bangka Belitung, Meita Janiarti dan Nanda Ardiansyah yang sudah bergabung dalam cerita Nusantara.